Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Meski banyak kegiatan, terpaksa harus dilakukan dari rumah. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tentu kita menggunakan sebuah produk. Pernahkah terpikirkan bagaimana sebuah produk tersebut dibuat? Berasal dari mana saja bahan-bahan pembuatnya? Apakah langsung dari alam ataukah dari sebuah produk juga? Terkait dengan pertanyaan tersebut, maka perkenankan kami, saya Masyita Nurul Fauzia, NIM 1221853, dan rekan saya Rizky Effendi Pakpahan, NIM 12216.005, dari kelompok 20 kelas B mata kuliah Sistem Rantai Pasok, Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, memaparkan studi kasus berkaitan dengan jaringan rantai pasok produk berupa buku di PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Hal-hal yang akan kami sampaikan, yang pertama, gambaran umum perusahaan, kemudian deskripsi produk, kemudian deskripsi proses produksi, kemudian jaringan supply chain, kemudian jaringan distribusi dan transportasi, kemudian ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk yang pertama, gambaran umum perusahaan. PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku. Nama 3 Serangkai berasal dari toko 3, yaitu usaha pertama dari pemilik PT 3 Serangkai dalam merintis usahanya. Pada saat ini, armada pemasaran PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri terdapat lebih dari 30 kota besar di seluruh Indonesia. Perusahaan siap melayani kebutuhan buku-buku bermutu sebagai penunjang pendidikan untuk TK, SD, SMP, SMU, bahkan sampai perguruan tinggi, dan tidak ketinggalan buku-buku umum lainnya. Visi dan misi perusahaan yang dikembangkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, yang pertama, visi, yaitu menjadi perusahaan penerbitan dan percetakan terkemuka dengan mengutamakan selera konsumen dan kualitas isi, serta dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pendidikan nasional. Misi perusahaan yaitu menghasilkan produk-produk buku berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas SDM, responsif dan adaptif terhadap perubahan, dan dengan menekankan kepada keterjangkauan harga dan layanan. Tujuan utama didirikannya PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan buku bacaan, terutama yang bersifat ilmiah untuk pelajar, dari taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah dalam pengadaan buku-buku untuk pengembangan kurikulum. Yang ketiga, membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan pengadaan kesempatan kerja. Yang keempat, membantu pemerintah dalam pengembangan pendidikan nasional karena perusahaan ini turut memberikan sumbangan dalam usaha penyediaan prasarana pendidikan, khususnya buku-buku pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah. PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri adalah perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented. Namun demikian, tidak melupakan tugas mulia sebagai perusahaan yang berwawasan sosial dan lingkungan, yakni dengan cara yang pertama, ikut serta membangun negara, khususnya meningkatkan kecerdasan bangsa dengan menyediakan buku-buku pendidikan yang bermutu, melalui pencarian naskah produksi penerbitan dan memasarkan pada masyarakat. Yang kedua, ikut aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perusahaan turut aktif dalam berbagai organisasi perusahaan penerbit buku di Indonesia. Salah satunya adalah menjadi anggota resmi IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Keuntungan yang diperoleh adalah untuk menjaga konsistensi pengadaan naskah, mutu cetak, dan pemasarannya sebagai industri yang berwawasan sosial dan lingkungan. Struktur organisasi perusahaan. Dalam menjalankan roda organisasi, perusahaan yang mempunyai banyak karyawan diperlukan adanya pengaturan mekanisme kerja yang jelas dan rapi. Setiap individu karyawan harus mempunyai batasan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Dengan demikian diharapkan terjalin interaksi
antar individu yang terintegrasi dan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Struktur organisasi PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri merupakan struktur organisasi garis. Hal ini dapat dilihat dari adanya garis komando dari pimpinan kepada bawahannya, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, lokasi perusahaan. PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri berlokasi di Jalan Dr. Supomo, nomor 23 Solo, kode pos 57141, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Dengan kontak yang bisa dihubungi di 0271 714 344 dan di 0271 0271 713 607. Untuk informasi lebih lengkap terkait PT ini dapat dilihat dengan mengakses web perusahaan di www.3serangkai.com. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu deskripsi produk. PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri merupakan pihak yang paling utama dalam alur rantai pasokan. PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri berperan sebagai manufacturer, atau yang di dalamnya terdapat proses transformasi nilai dari bahan baku menjadi produk buku. Perusahaan ini menghasilkan beberapa produk buku, yaitu buku sekolah, meliputi buku mata pelajaran berbagai jenjang sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan madrasah untuk berbagai mata pelajaran. Kemudian buku anak, ada buku TK yang berupa buku materi ajar, kemudian buku lembar aktivitas, buku suplemen, dan buku bergambar, kemudian juga novel. Selanjutnya, buku ilmiah yang terdiri dari buku pengetahuan populer, buku pengetahuan sosial, kemudian ilmu bahasa, ilmu agama. Selanjutnya ada buku umum, yaitu diantaranya buku untuk remaja, kemudian buku Islami, buku psikologis, dan buku pengembangan diri. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu deskripsi proses produksi. Proses produksi sebuah buku melalui beberapa tahap proses produksi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, naskah diterima dari penulis, dan selanjutnya bagian editor meneliti naskah, baik bahasa maupun penulisannya. Selanjutnya, naskah yang telah memenuhi syarat menuju proses setting di bagian setting pada departemen produksi untuk disusun letak halaman, tulisan, gambar, pergantian bab, dan pasang. Naskah yang telah disusun kemudian difoto atau difilmkan. Foto ini perlu dicoba dicetak dahulu untuk mengetahui apabila ada yang rusak supaya dihapus. Kemudian film yang telah diteliti dan hasilnya bagus dibuat plate. Plate yang sudah jadi kemudian diserahkan ke bagian percetakan untuk dicetak. Setelah selesai dicetak, kemudian hasil cetakan tersebut dibawa ke bagian penjilitan untuk dijilid. Buku-buku yang telah selesai dijilid kemudian dipotong menurut ukurannya agar kelihatan rapi dan selanjutnya dipak dan siap dikirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Effendi Papahan, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian jaringan supply chains. Untuk di bagian jaringan supply chain sendiri, pada gambar supply chain itu, pertama dimulai dari supplier, kemudian menuju ke perusahaan PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, dan kemudian menuju perusahaan distribusi yang dikelola oleh 3 Serangkai Internasional, kemudian dipasarkan oleh toko buku sebagai retail ataupun dari distributor bisa langsung ke konsumen. Sebelumnya, untuk di bagian supplier sendiri, jadi terbagi atas dua, bahan baku utama dan bahan baku penolong. Nah, untuk bahan baku utama itu terdiri dari kertas, tinta, dan zat kimia lainnya. Dan untuk bahan baku penolong itu ada vinyl, flat, dan lem.
Nah, untuk supplier sendiri itu terbagi terbagi atas dua dan mereka tersebar di seluruh Pulau Jawa, dimulai dari DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Tengah. Nah, selanjutnya untuk pada bagian proses produksi yang atau bisa dibilang proses manufaktur itu terjadi di Jalan Dr. Supomo, Surakarta, Jawa Tengah. Nah, di sini adalah letak produksi dari PT Tiga Serangkai. Dan di sini juga terletak gudang penyimpanan bahan baku yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surakarta. Nah, jadi kurang lebih jaraknya itu sekitar 6,4 km dari lokasi produksi. Kemudian untuk bagian distribusi, sistem distribusi ini adalah distribusi terpusat yang dikelola oleh tiga serangkai internasional. Nanti dari tiga serangkai internasional yang akan memasarkan ataupun akan mengantarkan buku-buku dari Pustaka Mandiri untuk menuju seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian untuk wilayah penjualan itu terletak di masing-masing provinsi, dan untuk toko-toko bukunya itu sekarang itu ada 17 toko buku yang terletak di 5 provinsi. Namun untuk penyebaran bukunya ataupun penyebaran wilayah penjualan itu sudah mencapai seluruh wilayah Indonesia. Untuk jaring distribusi dan transportasi, distribusi itu yang dilakukan dengan sistem warehousing dengan tujuan optimalisasi produksi dan permintaan. Untuk rute dalam pendistribusian dilakukan dengan sistem multi point. Jadi satu kali pengiriman untuk beberapa toko. Dan untuk tujuannya ataupun prinsip yang digunakan adalah prinsip untuk distribusi terpusat dengan tujuan efisiensi. Nah, selanjutnya untuk moda transportasi yang digunakan adalah moda transportasi darat yang menggunakan dua moda truk, terutama untuk sistem pengiriman transportasi dari gudang bahan baku menuju pabrik menuju gudang penyimpanan. Nah, dalam aktivitas distribusi tersebut, untuk jasa yang digunakan dalam moda transportasi adalah third party logistik. Dalam tujuannya itu untuk meningkatkan ataupun mengutamakan prinsip responsiveness, atau juga lebih tepatnya itu untuk dapat menjangkau dan memberikan kontribusi terbaik. Kemudian kesimpulan, untuk sistem yang digunakan dalam sistem rantai pasok pada PT 3 Serangkai alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah dapat digunakan dengan sebaik mungkin ya. Dan untuk sistemnya itu, untuk dari sistem distribusi yang menggunakan sistem warehousing, kemudian untuk pengiriman yang menggunakan multi point, kemudian untuk tujuan optimalisasi dan pengoptimalisasi untuk biaya yang dikeluarkan sehingga dapat memberikan harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini sudah sangat baik ya dijalankan oleh PT 3 Serangkai dengan sistem yang responsivitas, dan tidak lupa juga untuk pengambilan keputusan berbasis yang efisiensi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pada bagian ini. Saya kembalikan pada teman saya.